Baik, perkenalkan nama saya Gideon Purba dengan NIM A1011231020. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus terkait pembunuhan istri Siri di Cilegon. Kronologi peristiwa dimulai ketika Nuryadi pulang kerja dari KMP Baruna 1 dan mendapati rumah kosong. Setelah menelpon istri Sirinya untuk pulang, sekitar pukul 2.30 dini hari, Desti akhirnya tiba di rumah dan langsung diinterogasi mengenai kesetiaannya. Ketika Desti mengakui pernah menjalin hubungan dengan pria lain, situasi menjadi tegang meskipun awalnya mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan dengan baik-baik. Tragedi terjadi setelah mereka berhubungan intim dan Desti menolak permintaan Nuryadi untuk dibuatkan kopi. Penolakan ini memicu kemarahan Nuryadi yang kemudian membekap wajah Desti dengan bantal dan mencekik lehernya selama kurang lebih 3 menit hingga korban meninggal dunia. Analisis kriminologi dalam kasus ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan. Teori strain yang dikembangkan oleh Robert Camerton menjelaskan bahwa terdakwa mengalami tekanan emosional yang parah akibat ketidakstabilan hubungan rumah tangganya dan kecurigaan terhadap kesetiaan korban. Tekanan ini muncul karena terdakwa memiliki tujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan eksklusif, namun pengakuan korban tentang hubungannya dengan pria lain menciptakan frustasi besar yang tidak dapat dikelola dengan baik. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif akhirnya mendorong terdakwa memilih kekerasan sebagai respon menyimpang terhadap tekanan yang dialaminya. Teori differential association yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana kekerasan dipelajari dan diterima sebagai hal yang wajar dalam lingkungan sosial. Dalam kasus ini, terdakwa kemungkinan telah terpapar pada pemahaman yang mendukung penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, di mana lingkungan sosialnya menganggap KDRT sebagai masalah pribadi dan kurang berminat untuk melakukan intervensi. Hal ini tercermin dari pengakuan Ketua RT Joko Lukito yang menyatakan bahwa meskipun warga sering mendengar pertengkaran, mereka tidak memandangnya serius dan tidak berupaya mencegahnya, sehingga menciptakan normalisasi kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Dampak dari kasus pembunuhan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga langsung, tapi juga menyebar ke lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai efek negatif. Menurut keterangan Ketua RT Joko Lukito, lingkungan yang sebelumnya dikenal harmonis kini mengalami ketidaknyamanan dan kekhawatiran karena kejadian tragis tersebut terjadi di daerah yang selama ini dianggap aman. Warga mulai merasakan rasa takut dan ketidaknyamanan, terutama mereka yang tinggal di dekat lokasi kejadian, bahkan mengalami trauma karena kedekatan geografis dengan tempat pembunuhan. Beberapa tetangga juga merasa bersalah karena tidak segera mengambil tindakan atau melaporkan pertengkaran yang sering terjadi. Sementara yang lain mulai lebih waspada terhadap kondisi rumah tangga di sekitar mereka karena khawatir ada kejadian serupa yang tidak terdeteksi. Upaya penanggulangan yang direkomendasikan dalam kasus ini meliputi 3 pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan preventif fokus pada penguatan sistem pengenalan dini kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat seperti RT dan RW agar mampu mengenali tanda-tanda KDRT. Edukasi masyarakat tentang UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, program konseling dan pelatihan pengelolaan emosi bagi pasangan bermasalah, serta penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan resmi dengan layanan legalisasi yang terjangkau. Pendekatan represif meliputi pendirian unit khusus KDRT di kepolisian yang terlatih, penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, penerapan sistem perlindungan korban yang lebih baik, hukuman yang konsisten terhadap pelaku, dan mekanisme pengawasan pasca hukuman. Sementara pendekatan restoratif berfokus pada pemberian bantuan hukum gratis untuk korban KDRT, mekanisme restitusi yang efektif untuk keluarga korban yaitu program rehabilitasi psikologis bagi keluarga korban termasuk anak-anak yang menyaksikan kekerasan, serta program rehabilitasi dan konseling bagi pelaku sebagai bagian dari proses pemulihan. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri Siri di Cilegon dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial, emosional, dan lingkungan yang tidak kondusif. Tekanan emosional akibat konflik rumah tangga yang dikombinasikan dengan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, ditambah lemahnya perlindungan hukum dalam pernikahan siri, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan kriminal yang fatal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga langsung, tetapi juga menyebar ke lingkungan sekitar, menimbulkan ketakutan, trauma, dan ketidakamanan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan holistik yang menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan restoratif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. Terima kasih.